Selamat pagi Dede, bersama Isimak Channel. Hari ini kita akan belajar tentang proyeksi vektor ortogonal. Ya, proyeksi vektor ortogonal. Adik-adik, kita memahami dulu bagaimana proyeksi vektor ortogonal. Misalnya ada vektor A, ya, ada vektor A, kemudian diproyeksikan terhadap vektor B. Ya, diproyeksikan terhadap vektor B. Maka di sini kita tarik garis tegak lurus dari vektor A menuju vektor B, ya, tegak lurus. Maka hasilnya adalah misalnya ini kita sebut misalnya vektor C. Ya. Nah, jadi vektor A diproyeksikan terhadap vektor B menghasilkan C. Nah, ya, itu dulu konsepnya ya. Baca lagi, vektor A diproyeksikan terhadap vektor B menghasilkan vektor C. Di dalam vektor ortogonal kita mengenal ada namanya proyeksi skalar, ya, skalar, ya. Kemudian ada namanya proyeksi vektor, Nah, kemudian yang terakhir ada namanya panjang proyeksi ortogonal, ya, panjang proyeksi ortogonal. Oke, nah ini biasanya bisa juga disebut proyeksi skalar ortogonal, proyeksi vektor ortogonal, panjang proyeksi ortogonal, ya. Kita cukup menyebut biar gampang ngapalnya proyeksi skalar, proyeksi vektor, panjang proyeksi. Oke. Kalau misalnya ya vektor A ya dengan vektor B di mana hasilnya adalah vektor C yang sejajar atau berimpit dengan vektor B. Ini membentuk sudut alfa, ya, membentuk sudut alfa. Kita tahu bahwa apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Di sini cos alfa sama dengan, ingat, cos alfa sama dengan X per sisi miring, ya, besar X per besar sisi miring, berarti panjang vektor C, ya, per panjang vektor A. Nah, ini dulu, ya, dipahami dulu. Cos alfa sama dengan panjang vektor C dibanding dengan panjang vektor A. Cos alfa sama dengan vektor C per cos alfa. Oke, sampai di sini. Kemudian kita juga mengenal bahwasanya A, ya, vektor A dot vektor B ini hasilnya apa? Hasilnya adalah besar vektor A, ya, atau panjang vektor A dikali panjang vektor B, ya, kemudian cos alfa, ya, cos alfa. A dot B sama dengan, ya, panjang vektor B, ya, panjang vektor B dikali panjang vektor A cos alfa. Oke, dari sini bisa kita turunkan, ya. Misalnya berarti di sini A, ya, dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Cos alfanya kita ganti adalah panjang vektor C per panjang vektor A. Panjang vektor C per panjang vektor A. Oke. Dari sini, nah, ini ada nih, panjangnya sama nih, ini bisa kita matikan. Ya, bisa kita matikan. Maka diperoleh A vektor dot B vektor sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor C. Oke, ya, sampai di sini. Berarti panjang vektor C-nya, ya, panjang vektor C-nya sama dengan A dot B per panjang vektor B. Ya, nah ini rumusnya nih. Ingat, ya, apabila
vektor A diproyeksikan pada vektor B, maka proyeksi scalarnya adalah A dot B per panjang vektor B. Nah, ini rumusnya yang pertama, diingat ya. Oke. Kemudian untuk proyeksi vektor, ya. Kemudian untuk proyeksi vektor kita buat di sini, kita bagi ya. Untuk proyeksi vektor, vektornya, ya. Untuk proyeksi vektor. Nah, dari sini kita melihat bahwa C yang terbentuk, vektor C sama dengan ya skalar, besar skalarnya dikali elemen satuan dari vektor B, ya, elemen satuan dari vektor B. Ini diingat ya. Berarti kenapa? Karena C itu ada di dalam B, ya. C itu ada dalam B, berarti C vektor sama dengan skalarnya, ya, skalarnya besar skalarnya dikali elemen satuan dari vektor B. Berarti dari sini kita tahu ya, skalarnya udah dapat. Skalarnya adalah A dot B ya per panjang vektor B. Oke, dikali ya elemen satuan dari B, berarti B vektor B per panjang vektor B. Oke, nah dari sini bisa kita proses berikutnya adalah A dot B, ya, per ini B panjang vektor B, berarti panjang vektor B dikuadratkan, ya, dikali vektor B. Maka C vektor sama dengan rumusnya seperti ini, ya. Rumusnya adalah A vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Nah, inilah rumus untuk proyeksi vektor. Nah, jadi untuk proyeksi panjang proyeksi, ya, untuk panjang proyeksi, ya, untuk panjang proyeksinya sebenarnya ini sama dengan skalar, ya. Proyeksi skalarnya sama dengan proyeksi panjang proyeksinya. Cuman kalau di skalarnya itu ada kalanya dia minus. Tapi kalau panjang udah pasti positif. Maka di sini rumusnya adalah, ya, rumusnya adalah harga mutlak. Ya, harga mutlak dari A dot B per panjang dari B. Ya, ini harga mutlaknya. Jadi panjang itu udah pasti positif. Ya, ini dulu rumus yang kita harus hafal, yaitu ya di sini adalah untuk skalarnya A dot B per panjang vektor B. Untuk vektornya berarti sama dengan A dot B per panjang B dikuadratkan dikali vektor B. Kemudian panjang proyeksinya A dot B per panjang vektor B di harga mutlakkan, dipositifkan gitu ya. Oke, tapi ingat ini semua adalah vektor A diproyeksikan ke vektor B, ya. Vektor A diproyeksikan ke vektor B. Oke, saya rasa adik udah paham ya penjelasan dari Bapak tadi, bagaimana caranya untuk menurunkan rumusnya, bagaimana caranya untuk menentukan ya panjang dari proyeksinya. Ingat, panjang itu selalu positif. Sekarang kita lanjutkan untuk soal-soal ya, supaya lebih mantap untuk mengingat rumusnya, kita buat dalam bentuk soal. Misalnya ya, vektor A kita ketahui ya, vektor A diketahui misalnya 2,1,1 ya. 2,1,1. Ingat, penyusunannya ini boleh juga dibuat seperti ini ya, sama dengan 2i tambah j tambah k ya. Ini mungkin ada yang udah paham ya. 2i tambah j tambah k. Kenapa j aja? Karena di sini 1 berarti j tambah k gitu ya. Oke, yang kedua b-nya ya. B-nya kita tahu bahwa di situ b-nya adalah min 3,2
min 1,2 ya, min 3, min 1,2 atau berarti penulisannya menjadi min 3i dikurang J ditambah 2K gitu ya. Oke, sekarang kita disuruh ya, berapakah proyeksi ya, proyeksi skalar A pada B. Ingat ya, vektor A pada vektor B. Kemudian yang kedua kita disuruh lagi proyeksi vektor ya, proyeksi vektor A pada B ya, proyeksi vektor A pada B. Yang ketiga adalah panjang proyeksi A pada B ya. Nah, mungkin seperti ini misalnya contoh. Di sini harus kita pahami yaitu A pada B berarti hasilnya adalah di B. Ingat ya, A pada B berarti hasilnya ada di B, berimpit dengan vektor B. Oke, sekarang kita cari yang pertama. Tadi rumus kita sudah, misalnya kita buat dulu hasilnya itu sudah vektor C. Berarti skalarnya adalah misalnya di sini sama dengan proyeksi skalarnya berarti A ya, vektor A kali vektor B per besar dari vektor B. Ingat itu ya. Oke, maka di sini hasilnya adalah A dot B. Vektor A dot vektor B. Ingat, vektor A dot vektor B. Tinggal kita menjumlahkan elemennya. Contoh ini min 2 dikali min 3 ditambah tambah 1 dikali min 1 tambah 1 dikali 2. Oke, sekarang kita buat satu-satu ya. Oke, min 2 dikali min 3 min 6 ya, min 6 ya, ditambah ya. Oke, belum ditambah ya, tergantung dari tandanya. 1 dikali min 1 berarti dikurang 1. Oke, tambah 1 dikali 2 berarti ditambah 2. Oke ya, ingat panjang vektor B ya, panjang vektor B adalah akar dari kuadrat dari elemennya semua. Oke, 3 min 3 dikuadratkan 9 ditambah min 1 dikuadratkan 1 ditambah 2 dikuadratkan 4. Oke, ini sama dengan berarti min 6 kurang 1 ditambah 2 berarti di sini hasilnya min 5 per ya, akar dari 9 tambah 1 tambah 4, akar dari 14 ya, 14. Oke, hasilnya kalau kita buat akarnya di atas berarti sama-sama dikali akar 14, di atas akar 14 di bawah akar 14, berarti hasilnya adalah min 5 akar 14 per 14. Nah, inilah skalarnya ya. Inilah proyeksi skalar dari vektor A pada B. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang B, proyeksi vektor A pada B. Ingat ya, proyeksi vektor. Berarti kita bisanya dia C, berarti sama dengan A B ya, dot B per, ingat tadi rumusnya adalah panjang B dikuadratkan dikali vektor B ya. Nah, ini tadi ya. Oke, di sini kita sudah mengetahui tadi ya, A dot B itu adalah min 5, berarti kita tinggal masukkan
di sini min 5 ya, min 5 ya, min 5 dibagi panjang B dikuadratkan. B-nya itu tadi akar 14 dikuadratkan berarti jadi 14 ya. Jadi 14. Oke, dikali vektor B. Vektor B itu adalah min 3, min 1,2 ya. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, kita tinggal kalikan ke dalamnya. Berarti sama dengan 15 ya, 5 kali 3 min kali min positif 15 per 14, 5 per 14, min 5 dikali 2 min 10 per 14. Nah, inilah vektornya ya. Inilah vektor, hasil vektor dari C-nya tadi. Oke. Nah, kemudian untuk panjang proyeksinya, ingat tadi panjang proyeksinya adalah vektor skalar dimutlakan. Berarti di sini panjang proyeksinya, panjang proyeksi ya sama dengan, nah ini tadi skalarnya ini minus, berarti tinggal dipositifkan aja. Berarti tinggal dipositifkan aja, dimutlakan min 5 akar 14 per 14 ya. Ini hasilnya adalah 5 akar 14 per 14. Oke. Nah, ini hasilnya apabila vektor A diproyeksikan ke vektor B. Oke, gampang kan? Jangan kemana-mana. Nanti kita buat satu lagi contoh soal.